Alhamdulillahil muttasifi bisifatil kamal al-man'uti binu'util jalal alladhi 'allama ma kana wa ma yakunu wa ma huwa kainun fil hali wal mal. Asyhadu an la ilaha illallah al-kabirul muta'al wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul ifdal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil halal. Ujungnya pakai halal nih, jadi boleh makan. Sengaja saya cari-cari kiai tapi yang cocok buat makan, jadi takutnya nanti saya belum halal. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. صدق الله العظيم. فهو أصدق القائلين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama kita cintai, kita hormati, kita muliakan serta mohon izinnya guru kita semua Al-Mukarram Al-Alim Al-Alama Kiai Haryadi hadir bersama kita duduk. Mohon izin saya berdiri juga. Sahabat saya Kiai Haji Ahmad Nasir Masyarakat SMA hadir. Ada setahun Kiai yang ketemu? Baru ada. Ada Kiai dari Majelis Ulama, ada Kiai Adin dari ini kampungnya Kiai ya? Ada ya? Ada Kiai ini ketua, wakil ketua dua dan sekretaris sambil alhamdulillah. Kayaknya malam ini kompak nih. Ini ketua dua DKM masih daya Allah kayak tadi sekretarisnya juga ikutan. Ustaz Daniel tadi yang sudah memimpin tahlil ada juga nih. Udah mulai merah ini korbannya, jangan baconikan kita ya. Kemarin masih kuning kan korbannya, kenapa kita begini? Kayak ada berantem, gue yang rusak. Jadi kali tiga, kayak itu Fakta dan Sobi Pak Esmagun dari Sumatera Utara. Sumatera Utaranya mana? Langka. Saya pernah ke sana ziarah pertama kali ke daerah Baros. Barus itu ada namanya kuburan itu adalah cucu dari sahabat Mu'adz bin Jabal, punya anak satu, punya anak Syekh Mahmud, diutus sebagai pengkhotbah sampai ke negeri Barus. Dan negeri Barus itu dulu Sumatera disebutnya Andalas. Maka Andalusia dulu mencari akur sampai ke Andalas. Dari Andalusia lalu kita ada Andalas. Ini adalah Ustaz Muhammad Ali dengan istri. Ini adik saya, anak saya nih mas. Karena apa-apa biasa melepoy terus suka banget. Saya mau izin, jadi malam ini sebenarnya di Muhammad luar biasa nih. Kalau ini luar biasa. Jadi kemarin saya tadi habis dari Bekasi dulu, ada kaum keluarga besar dari keluarga besar Bekasi. Jadi Surya Talban tadi yang di Bekasi, saya ngejar waktu. Kemudian yang bikin saya agak ini malam harinya itu datang ke saya Pak Kamal sama istrinya beliau. Pak Kamal itu ponakannya Pak Wali kan, ibunya kan meninggal kan, malam ini 40 harinya. Dan saya diminta oleh Pak Wali salam dari Bapak, oke berkenan kiranya ngasih tausiah. Berapa ginanya? Jam 10. Malam ini nih. Saya bilang antara dua makhluk nih. Yang satu dari Bogor,
yang satu baru lahir. Kalau di sana kalau kayaknya banyak. Jadi Haji Sofyan dia datang nggak ada kecewa, paling cuma tengok doang. Tapi kalau saya tidak hadir ke Ustaz Muhammad, ini dia kecewa. Karena saya kasih nama kita bareng-bareng. Bikinnya sendirian, masih mau bertiga orang. Bikin sendiri. Masih mau macam-macam. Mana ini? Kayak gitu lah kan? Udah bikin sendiri kasih nama. Jadi malam ini adalah merupakan keputusan batiniah seorang hamba Allah namanya Sofyan Rosada untuk memutuskan hati di sini. Jadi artinya Helwa menang. Jadi mungkin bawahnya cuma tengok berkali-kali saya telepon saya nggak berani angkat. Dan yang angkatnya udah beres dari sini. Dia kan ketika dia nanti di sini, aduh kayak mau angkat, ya kan gitu. Padahal dia tahu, karena pasti dia dulu. Ini wali kota yang ada di sini banyak waliullah. Kira-kira tinggian mana tuh? Waliullah. Nah, ini di sini adalah wilayah Benda, Batu Ceper. Ini wilayah perjuangan aulia Allah. Jadi simbolnya ada di Batu Ceper seperti itu. Jadi saya ingin cerita sedikit. Tangerang ini termasuk wilayah tua di Banten. Kenapa sebelum Kesultanan Banten jadi itu sudah ada musola di Kalipasir. Kalipasir dalam sholat, cuma saya kemarin saya betulkan tahunnya. Itu namanya Titen Gerjati. Titen Gerjati juga. Nama aslinya Prabu Besar Ulun, Raja Sumedang. Jadi mukanya keturunannya putih-putih. Ini kan lihat putih-putih kan? Yang hitam dikit, yang hitam. Kesandaannya loh ya. Prabu Besar Ulun ini ditugaskan oleh ayahnya Pangeran Santri dan Pangeran Soleh. Pangeran Soleh putra Syekh Datuk Kaki. Syekh Datuk Kaki ini putra Syekh Ahmad. Ahmad itu putra Syekh Isa. Syekh Isa putra Syekh Muhammad Jiran. Dia punya adik. Adik Syekh Ahmad ini ada adiknya. Itu adiknya ini seorang yang menyempit terus. Adik kan karena saya bayanilah di Mekah, saya Datuk Kaki ada adiknya. Ada yang manggilnya adalah Syekh Darwis, ada yang manggilnya kepada dia itu Syekh Soleh, atau boleh terkenal dengan Datuk Soleh. Datuk Soleh punya anak namanya Abdul Jalil atau Hasan Ali Al-Husaini. Itu sesi jenang. Jadi orang Benda, orang Batu Ceper, orang Tangerang yang main-main. Walaupun film menyeritai begini nggak percaya, karena dia membawa pasir dari Karbala ditaruh di Kalipasir. Ada dua di versinya. Kalau disebut dalam bahasa Sunda, namanya pasir itu dataran tinggi. Mereka mana? Nah, tapi kemudian orang Tangerang lebih percaya kalau Kalipasir ini kali yang ada pasirnya. Itu berkaitan dengan Syekh Al Hasan Ali Al Husaini bawa pasir dari Karbala tahun 1470. Jadi itu jadi sebetulnya bukan 1412. Bukan, itu mustahil karena Prabu Besar Ulun ini punya bapak Prabu Santri, punya bapak Prabu Soleh, punya bapak Datuk Kaki. Ibunya Nyai Mas Ratna Lilis, cucu dari kerajaan penduduk Sumedang. Pendiri Sumedang itu Eyang Taji Malela itu punya cucu namanya Ratna Lilis, kawinlah sama Eyang Cakrabuana, punya anak perempuan namanya Dimas Rara Jatimerta, kawin sama Datuk Kaki, keturunannya ke sini. Jadi di sini wilayahnya, di sini kebetulan anak Prabu Besar Ulun ada namanya Prabu Wiraraja I, itu Cakil. Wiraja I punya anak, anaknya ada di pernah berjuang di Tangerang menjadi panglima perang Banten melawan Portugis yang kita kenal dengan Arya Wangsa Kala. Nah, anak Arya Wangsa Kala yang paling tua di sini namanya Pangeran Benda Negara. Pada sini dicatat Benda Negara. Jadi belakang ini kiai. Ini perjuangan wilayah tataran perjuangan dari Bapak Wali.
Itu sebagai jadi mana itu kecuali ini. Jangan banyak kalau kecuali ngeluh tergantung. Lamun dong mancing mulu kecuali apa kan itu mah. Pusing mancing. Masa kecuali mancing bukan salin. Itu juga ya. Lo ada mana? Mancing. Kata dia ijazah dari Ustaz Daniel, oh pantas kalau itu. Jadi ya tentu kalimat yang sudah dibuat dari awal seperti suaranya sudah sering banget. Nanti sholat kapan-kapan pas sholat dia langsung. Nanti urusannya gampang. Jadi ada Mahjadi itu kan. Nah jadi Mahjadi ini termasuk orang yang beraktif. Subuh udah berangkat kan. Bersih-bersih itu udah datang jawab. Karena namanya turunan Yunda Negara begitu. Ya kan itu dari Yunda Negara. Orang lain masa tidur, imam aja masih pada tidur udah bangun. Itu namanya Mahjadi Muslim. Dulu ada sesuatu sini Kiai Mumin ya saya paling disebut Kiai Mumin itu turunan pada Yunda Negara. Turunan ya. Jadi saya ini mohon maaf kalau ngomong saya ini petugas pentansih nasab di Kesultanan Banten Muncul. Jadi saya boleh ngomong nih karena saya tugas saya di lembaga pengawalan. Asisten saya salah satunya harus Kiai Manudin, kemudian Kiai Mogi, kemudian ada lagi Kiai Furqon, ada Kiai mereka itu saya perintahkan juga untuk menyampaikan. Jadi kalau orang rame-rame jangan marah. Ini sedang menceritakan kejujuran ilmiah sebuah nasab. Ya kalau secara ilmiah ada jangan marah, buktikan lagi dengan ilmiah. Gitu, jangan dulu. Ya kalau memang misalnya ternyata bukan turunan Rasul sama ramah, kita juga ngaku benar turunan Rasul. Emang ada jaminan keturunan Nabi ke surga gratis kan? Enggak juga. Jadi kita ini turunan orang biasa. Cuma hamba Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ribut sampai nah, bagaimana selesai lah, nggak usah panjang-panjang. Sebab kalau ribut juga nggak bakal menang lawan kita. Gitu. Cuma itu selesaikan aja udah. Jadi yang penting damai. Jadi saya telepon Maulana Habib Lutfi juga di satu kota beliau. Ini soal penjelasan tarikh sejarah. Kalau sejarah itu pohon dari akar, batang, daun bunga nggak bakal bisa beda. Walaupun dicampur juga susah. Sejarah akarnya sama, batangnya sama, ranting daunnya sama, buahnya sama, itu sejarah namanya. Jadi kalau batangnya batang kelapa, buahnya buah durian nggak mungkin. Walaupun dicampur nggak mungkin. Jadi oleh karena nasab itu bukan campuran, asli dari akar sampai buah. Jadi udah selesai aja. Nah, makanya saya mau mulai malam ini nih. Ada dasar Kiai Muhammad. Saya ini termasuk penandatangan resmi pentansih nasab dari Ashraf Az-Zahra dari Mesir. Jadi Mesir kalau mau mendeteksi di Indonesia itu harus ketemu di Soviet dulu. Keren juga gua. Tapi dipikir keren juga gua orang Batu. Padahal sadar ini di Batu ya. Nenek tadi di Batu lahirnya. Bapak kalau lihat pakaian ini mah pakaian bola ini aslinya sama hitam-hitam. Pakai golok, lomar, kayak gitu mainnya sama babi, sama monyet. Ini kebetulan lagi kesini. Jadi menyesuaikan diri dengan turunan raja. Kalau aslinya mah bah, saya mah hitam-hitam. Sama monyet. Ya makanya saya ini sebagian menunjukkan orang Badu. Karena orang Badu ini turunan tertua di Nusantara dari versi Salakan Negara. Dari versi Salakan Negara paling tua di Nusantara. Keturunan dari Ki Ageng Mulia Ketiren. Tahunnya berapa? Tahun 149 Masehi. Bersamaan dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi terjadi di sana, di sini ada juga. Kalau udah sono namanya gua Kahfi, di sini guanya gua Gunung Kulon. Sama-sama punya gua tuh. Cuma Ashabul Kahfi terus sampai 249. Ashabul Kahfi pada zaman Raja Rekianus tidur 309 hari, bangun tahun 550. 20 tahun kemudian lahir baginda Rasul. Di sini sudah ada satu agama keyakinan dari ajaran Mushaf Nabi Sis alaihissalam. Kita ini negeri tertua di dunia sebenarnya. Karena kalau berdasarkan tulisan Stephen Oppenheimer dalam Identity S bahwa Indonesia adalah Shangri-La yang tenggelam dengan banjir es, muncul kemudian menjadi Atlantik, Antartik tenggelam menjadi Nusantara. Dan Shangri-La ini tempat bermainnya Nabi Sis alaihissalam. Jangan main itu deh, jangan main dunia lain mah. Jangan mana Indonesia banyak yang terakhir kita mah. Yang terakhir, jadi kenapa terakhir? Karena paling dulu adanya.
Kok kalau Indonesia dalam kiamat duluan selesai kita dunia. Karena yang paling ramai apa di Indonesia. Soal musuh aja ributnya bertahun-tahun nggak kelar-kelar. Benar kayak Indonesia makan? Kenapa Indonesia apa yang kecil jadi gede? Orang lain yang gede dikecilin, yang kecil digedein. Itu Indonesia itu. Nggak kelar pemerintah aja dari zaman pertama sampai sekarang presidennya ganti juga begini aja. Kenapa? Karena yang kecil digede-gedein. Padahal maksudnya yang gede dikecilin. Masalah yang besar diperkecil mestinya. Gitu ya. Ini cerita Allah. Nanti apa nasihatnya buat hewan ini? Satu makanya gini. Nabi Daud itu raja. Nabi Daud kan turunan dari Yahuda. Yahuda anaknya dari Yakub. Yakub jadi satu. Dia punya ayah namanya Nabi Isa. Nabi Daud ini lahir dari anak laki. Saya kira kayak begini nih. Kalau kita mau, kalau pada saat itu Nabi Sulaiman lahir mungkin kayaknya dipanggil, kayaknya yang sudah baca marhabannya dinasihin kayaknya dinasihin panggil Nabi Daud karena enak suaranya. Karena Nabi yang paling enak suaranya Nabi Daud. Jadi kalau Nabi Daud baca Zabur itu kayak lagi ngalir berhenti. Itu berhenti kayak kita ngapa nih. Jangan Nabi Daud baca berhenti itu asap tuh dia. Nabi Daud lagi ngalir. Ya, kalau kita mau kan berhenti ngerokoknya. Ini daun lagi jatuh dari pepohonan. Nabi Daud baca Zabur itu daun berhenti. Saking enaknya tuh suara. Makanya tadi saya dengar ini, kayaknya kalau Bismillah betul, apa yang dibaca, kayaknya nembakin gua semua itu banyak dosa banget. Pokoknya lagu itu kan nembakin gua dah. Jadi yang baca Quran kayaknya nyinggung gua. Gua banyak banget dosa, gua bacanya ini bukan TKK. Wah, jangan hukum kami kalau kami baca dosa. Wah ini orangnya dimaksud. Aku kasih juga bawa kori sebenarnya. Dibolak-balik lagi bacaan. Aku makin ada gua kesinggung. Nih Nabi Daud ini punya anak kecil. Kira-kira segede hewan nih. Terus Nabi Daud ini berdoa kepada Allah. Karena kalau Nabi Daud ini di dalam Al-Quran disebutkan Allah itu memerintahkan kepada gunung dan burung bertasbih pada Daud. Ya jibalu awwibi ma'hu wa tayra wa alanna lahul hadida ni'mal sabirat wa qaddir fis sabri wa'malu shalihan inni bima ta'malun basir. Kemudian fafahamna Sulaiman wa kullan aita hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fajr. Nabi Daud berdoanya gimana? Seorang nabi, raja, kaya, panglima perang. Jadi ditaruh nih anak dia, kita taruh kayak tadi kayak di waktu tasbih. Kalau Nabi Daud mau ilahi kun litif kama kunjani. Ya Tuhan, kau menjadikan anak sebagaimana engkau menjadikan anak. Raja, Nabi, ayah. Siapa yang gak kepengen turunannya begitu kan? Nabi juga sama manusia. Ilahi kun liibni kama kunta. Ya Tuhanku, jadikanlah sebagaimana engkau menjadikan aku. Lalu malaikat Jibril turun. Ya Daud, kul liibnika. Ya kulli kama kunta. Sampaikan sama anakku. Didik anakmu sebagaimana engkau telah mendidik dirimu. Ajarkan anakmu sebagaimana engkau telah mengajarkan hatimu. Ajarkan bagaimana kepada anakmu bagaimana engkau mendekati aku. Nabi Daud itu raja, tapi makannya nggak kayak kita. Kita mau bukan raja tuh buat sekolah dimakan, ya kan? Mungkin kita bukan raja, makanan lebih dari raja. Nabi Daud itu cuma sesuatunya, makanya sisanya banyak. Nah kita nggak ada sisa harus dimakan. Kita mau puasa, bukan bikin bagaimana besok puasa, bukan bikin kemana gimana. Jadi kita bukan ada yang gitu. Ya Daud, kul li ibnika, katakan kepada anakmu. Ini walimat tasmiyah. Katakan kepada anakmu. Ya kulli kama kunta. Jadikanlah dia hanya untukku sebagaimana engkau telah menjadikan dirimu, hatimu, jiwamu, kau persembahkan kepadaku. Akun lalu kama kuntulah. Aku akan jadikan dia bagaimana aku seperti menjadikanmu. Ini ucapan Allah dengan Nabi. Nah, ini
yang pegang. Jadi nanti ajaran sama anak sebelumnya jangan bawa ke kita. Bapak kita ngajarin gimana? Ustaz Muhammad, kemarin bapak dulu ini ngajarin tong, nggak begini. Jangan bilang, tenang dong, warisan bapak masih banyak yang begitu. Nabi Daud nggak pernah ngomong begitu sama anaknya. Minal masjid ke maghrib belajar ke dalam, tapi nggak pernah ngomongin itu. Yang diajarin tadi, maka kasih nama siapa kira-kira supaya hebat. Ya kan itu kasih nama hebat kan kasih istighfar. Sama nanya-nanya. Istighfaranya mah nggak seberapa, nanya-nanya yang lama. Orang istighfaranya dimainin yang lama, nanya terakhir. Ini mah istighfaranya bentar. Bisa nggak istighfar? Udah berapa hari? 3 hari. Ya, 3 hari mah dapat apaan? Lalu dia membaca kalimat Allah punya sifat namanya as-salam. Salam. Kalau gua kasih nama salam, nah ini Allah kata Nabi Daud. Maka ditasbih oleh Nabi Daud namanya Sulaim. Dalam mantik tasbih berlaku. Nah, Sulaim menyerupai keselamatan yang Allah berikan dalam sifatnya. Agama yang diturunkan kepada seluruh nabi namanya Islam. Allah punya sifat namanya salam. Gimana supaya nanti selamat? Kasih nama Sulaim. Bisyadatil alif wal nun ya. Ditambah alif dari Sulaiman. Itu Sulaiman. Istrinya 1000. Istri aslinya 700. Itu nggak pernah pejabat-pejabat negara itu ada wali kota, bupati, gubernur di mana negara cakep tahu sama dia. Dia di banyak. Bukan apa? Lah kita mah bisa bantu. Gilir ke sini centong di sini lagi. Tapi Sulaiman mau jalan dari masjid ke masjid. Ya dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat apa? Sahabat atau surat Fatir dalam surat sendiri bahwa dia berjalan 1 bulan itu adalah ibarat kita jalan 1 bulan, dia 1 hari. Perjalanan 1 hari sama dengan 1 bulan. Naiknya apa? Sudah ada. Bus. Lah kita naik sejalan jatuh. Sejalan sudah keliling dunia. Ya kan? Nggak pakai bensin, nggak mana, nggak ada pajak, nggak pakai SIM, nggak ada stnk, jalan salah. Anak buahnya manusia, jin, burung, semua anak buahnya tunduk semua. Wasakhar nama adalah jiwa semua. Kedala Daud tunduk, Nabi Sulaiman tunduk. Jin aja, Ibrit aja sengaja jadi musuh kita dulu anak buah. Anak buah Nabi Sulaiman. Makanya kan Nabi Sulaiman itu setelah jadi Nabi, Nabi Sulaiman. Kau lihat, kok yang zikir di kita. Ini kan kampung ramai, kau yang baca marhaban di kita nih. Pada kemana baca? Ya Sulaiman, baik mana mancing sama di pasar. Emang hari apa? Kan malam minggu. Emang di mana? Ada elektrik. Jadi rupanya lagi ke taman elektrik gitu. Ayo, malah aku balik kan gini. Jangan-jangan, ada nih setan panggung Jibril sampaikan sama saya senang orang tidak berzikir kepada aku. Terus gimana? Tolong setan suruh libur. Libur saja. Ya iblis pusing. Emang ada apa beliau mau kiamat? Bukan. Ini permintaan seorang nabi. Berapa lama? Seminggu. Waduh, setoran kurang ini. Ini teori. Saya percaya jelas saudara-saudaraku bersama setan. Bukan saya mau ngambil kan. Begini, ini bukan saudara-saudaraku sama setan kita disuruh libur. Ini perintah Allah. Boleh libur aja. Terus gimana ke pulang kampung? Lu pada duduk aja di pasar. Pada duduk ke setan. Itu musola penuh, masjid penuh, lapangan penuh, zikir semua. Istighfar, Rabbana. Kayaknya gitu aja. La Tuhan tidak Indonesia. Kayaknya itu aja. Rabbana wa tahmil alaina isran ini mingguan dari tadi. Ya Allah, jangan lupa itu orang taubat semua. Begitu habis zikir, mau makan kagak ada. Nah kagak usah kayak kagak ada. Makanan enggak ada. Enggak ada makanan. Waduh maaf pasar itu Sulaiman. Petani pulang kaki semua digantungnya. Emang kenapa? Ya kan Allah meliburkan setan. Terus gimana kita makan? Ya enggak ada. Pasar tempatnya dia. Waduh. Gimana? Ya Sulaiman kita lapor nih. Dikir. Kita udah kusuk nih, tapi pas di dalam perut bunyi, buyar kita. Kayak bangun terawih belum makan, takut dia ya.
ini nama pulut sama. Kan ada speaker album kan kenceng. Itu kok ada suara apa kaitannya dengan walombor? Ini juga ada. Walombor tahunya imamnya belum makan. Ya, kalau begitu gimana sih? Kalau gini, saya mau ampun dulu. Selama ini salah sangka saya. Saya pikir setan yang goda. Ternyata bukan setan yang goda. Emang dianya yang males. Setan itu nggak goda apa. Yang mancing karena dia rasa karena dia. Lalu mau setan. Setan itu nggak pernah goda apa. Terus mana? Udah selalu kerja lagi setan. Udah berjawab dulu. Kata setan itu mantap juga dinamik kita. Setan kerja lagi. Habis itu makan enak. Ya udah nggak usah banyak-banyak lagi. Yang dikir mah 50 aja. Yang mancing 100 orang apa-apa, yang pasang 1000 orang apa-apa, yang penting berkatnya bagi ustaz. Begitu. Makanya jadi ustaz jangan ngomong haram dulu. Jangan. Ngomong sebesar ya, berkatmu kecil. Jangan begitu sama ini. Insyaallah, mudah-mudahan diampuni Allah. Begitu. Kalau ngomong sama orang neraka lagi. Orang neraka malah bisa ngasih. Kayak kata orang bilang neraka, apa dari neraka diisap juga maksudnya. Kan gitu ya. Makanya kiai itu mungkin bijak ya udah yang memang di pasar di pasar juga ada walinya, ya wali pasar ada ya kan, ada masing-masing. Wali Allah tuh nggak boleh di masjid di tempat maksiat. Sebab kalau di tempat maksiat ada 1000 orang yang maksiat, di situ tidak ada aulia Allah, hancur dunia. Maka ditaruh itu kalau pengen menjadi wali nggak wali masjid, namanya elektrik kalau ya. Kenapa di tempat maksiat Allah menurunkan air, tapi ada yang berzikir. Dapetin aja nih orang udah gemes. Roban baju akhir gitu. Kalau di pasar mau begitu bukan bakso, kayak diterima udah doanya. Jadi ini kita ingatnya minta doa ke anak. Ini ajaran sekilas ajaran kawan. Kalau kita ingin anak soleh, jangan kedua satunya hayal, didik. Gitu sebelum didik, jangan suka bilang jodoh. Jadikan anak saya anak yang soleh, yang soleh. Ditanya mereka, lu udah soleh apa belum? Belum, ya lu dulu buat lu. Jangan main ke anak, baik itu kan itu. Mau anak baik ditekan-tekan suruh soleh lah, kita nggak soleh-soleh. Makanya minta sama Allah soleh dulu. Imamnya jadi berdoa Allah jadikanlah soleh dan jadikanlah anak saya anak yang soleh. Ya Allah, saya hadir ke muka bumi bukan mencari kesenangan, tapi untuk menjamin ayah ibu kelak ke surga. Jadi kita belum jadi anak laki, kalau belum ibu kita dipastikan masuk surga. Begitu aja. Tugas anak laki mensurgakan ibunya. Bapaknya gimana? Terserah, bapaknya mau mana ya lah. Disendiri aja jangan. Karena bapaknya punya tanggung jawab lagi. Jadi tugas seorang anak laki adalah mensurgakan ibu kandung. Itu tugasnya. Ya, jadi tugas muslimin kalau pengen hewa ini menjadi ahli surga, maka jadikan ibu kandung kita calon surga dijamin sama surga dan kuat. Bersama-sama bang ya bang. Sampai kita sholat bilul walidain menulis pada maghrib. Bahkan di Khadijatul Asrar saya Nazili mengajarkan hari Rabu malam Kamis harus bagi usolli sunatan di birril walidaini rohataini mustaqil Allah. Baca Bismillahirrahmanirrahim, ayat kursi 5, Al-Falaq 5, An-Nas 5. Man sholat, siapa orang yang sholat 2 rakaat, fakon ada hukuku walidayhi alaih, maka sungguh dia telah memberikan seluruh hak orang tua. Wa atamma bihi, dan sempurna bakti dia kepada ibu. 2 rakaat Allah. Assalamualaikum, langsung HP dibuka. Ustaz apaan begitu? Ya Ustaz beda dikit, jangan sama banget sama jamaah. Assalamualaikum. Tahan dulu biar pengen nyawa ini mah ini blok buku aja begini. Jadi nanti besok tunjukkan kepada anak, jangan pernah main handphone di depan anak, sehingga kita bisa melarang anak. Nah bagaimana bisa larang anak? Mau bapaknya di pojok, mau di pojok, duduk mau bareng kayak musuhan, satu di sana satu di sini. Ya anak kan sama. Yang dilihat oleh anak kan pendidikan datang bukan dari pelajaran sekolah. Apa yang dia lihat? Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Kalau emaknya main HP, ya anaknya pasti. Jadi jangan nyalain anak kita. Pak Ustaz, saya bingung anak main saya HP. Dia ngomong sambil ngomong
ambil WA-an coba kan aja kemarin. Oleh karena itu di Muhammad saya senang hadir ke tempat di Muhammad bertemu dengan para penyepuh kita sehingga jadi ada Rofi ada kiai semua ada saudaranya ada. Saya kalau menyebut kakaknya Sofi kan ada ngomong dulu ya. Iya, jadi saya orang itu Nurjati masa Datuk Kaki. Saya Datuk Kaki itu dibilangnya saya Nurjati. Ya, udah gantian Nurjati kali ya. Iya biar kayak saya Datuk Kaki begitu. Kalau Nurjati kenapa selalu bangun dulu? Sebab tajam itu susah. Tajam itu susah. Merokok batu akrobiah dengan tajam itu susah. Makanya satu saya sebut namanya. Kita latihan alat kita hari di tajalli itu ya Allah ya Allah. Saya diijazah umur 17 tahun sekarang kayaknya mau tembus dah. Asbabnya putus berapa kali? Kayaknya mau tembus ini. Asal udah lurus. Begitu lihat ke pasar, robah lagi. Makanya kita ini sering lihat pasar dia itu dia ubah lagi. Sebenarnya saya udah pengen tahu aduh Kiandi. Lewat mobil Rubicon, pusing lagi saya. Emang setan itu kan diliburin, setan itu bingung. Ada buyang. Ya lagi itu mari kita kompromi sama setan masing-masing bawa diri. Setan disuruh di sana, kita di sini. Jadi cara mengusir setan yang benar itu tinggal mengucapkan alhamdulillah aku berlindung dari godaan setan. Kata saya, kau nggak perlu berlindung karena aku nggak pernah berharap kamu digoda oleh dirimu sendiri. Allah turunkan lafaz ini bukan karena aku juga diperintahkan Allah untuk menggoda kalian. Dan aku tidak pernah membunuh kalian, tidak pernah menyakiti kalian, cuma merayu, bisik pelan bisik. Tetangga kotor, itu doang. Itu semua itu ya. Ini bisik-bisikan ini. Jadi iblis itu kerjanya rapi, organisasinya cakep, mekanisme manajemennya cakep. Tapi udah melawan iblis nggak bisa. Ilmu dia, betul ya? Ya ilmu Allah udah diserang. Berguru kepada Allah dan berguru kepada Jibril yang belajar sama dia. Di dunia dia mengajari 70.000 malaikat selama 12.000 tahun. Mau disaingi sama kita yang cuma mondok 11 tahun, 12 tahun, yang gak tembus. Makanya Nabi diutusnya bukan ilmu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutusnya bukan mau menunjukkan ilmu yang tinggi, tapi akhlak itu ibaratun an hayatin. Perumpamaan dan solusi. Sikap perilaku yang spontanitas tanpa dipikir, tanpa direncanakan itu namanya akhlak. Makanya di depan anak, ya Bu, mohon maaf nih, mulailah tunjukkan akhlak di rumah kepada anak. Jangan sembarangan pakai daster bolong di depan anak. Rapi, sehingga anak akan nyontoh sama ibunya. Apalagi anak perempuan. Anak perempuan itu cepat itu. Anak SD juga ambil depan, ya kan? Rapi, pakai bedak. Jadi sebenarnya rapinya kita di rumah bukan untuk orang lain, tapi untuk anak saudara kita. Ya kunli kama kunli. Jadi kayak gitu. Ya Daud kulli ibnika ya kunli kama kunta. Jadi Nabi Daud sinkron dengan Nabi Sulaiman. Jadi sikapnya berbeda. Jadi saya doakan Ustaz Muhammad Al-Muhaimin kan asma Allah. Allah Rahman Rahim. Malik ya Qudus salam ya mu'min ya muhaimin. Habis muhaimin ya salam. Maka saya bahasnya Nabi Sulaiman karena namanya dekat muhaimin. Ya kan? Mudah-mudahan akikah malam ini ada disebut doanya dijawab dan anak ini menjadi anak yang solihah dan ayah ibunya menjadi ayah yang soleh dan solihah. Kakek neneknya yang sudah tiada diangkat oleh Allah dengan kelahiran anak ini mencahayakan pada leluhur-leluhurnya karena mereka bisa melihat apa yang terjadi di masa-masa setelah tiada. Al-mayyitu ya'lamu ma yakunu fi ahlihi ba'dahu. Seorang mayit bisa mengetahui apa yang terjadi pada keturunan setelah dia tinggalkan. Jadi yang hadir bukan hanya kita, disaksikan oleh leluhur kita, para kekasih Allah. Bila sepuh kita hadir bergembira menyaksikan kelahiran ini.
Mudah-mudahan gembira ini membawa keselamatan bagi masyarakat dan membawa rezeki yang baik, yang halal, yang berkah, yang bisa membantu setiap kebutuhan hidup manusia di lingkungannya, berguna bagi masyarakat, bangsa dan agamanya, menjadi cahaya bintang bagi keluarganya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tadi tugas Ustaz Nurjaya ya hari ini. Ya udah yang mendampingi baca